Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, anak-anak kelas 5A Sekolah Alam Bandung. Doa dan harapan Umi Zahra, semoga sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Umi Zahra ingin berbagi sedikit tentang bagaimana Rasulullah menjadi sosok yang idola. Dalam cerita ini baru sedikit yang bisa Umi Zahra ceritakan, tapi banyak sekali cerita tentang Nabi Muhammad yang luar biasa. Nanti anak-anakku boleh minta diceritakan oleh ayah dan bunda di rumah ya, supaya kalian bisa lebih mengenal siapa itu Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Hanya Allah memberikan banyak sekali kelebihan dan terutama perilakunya yang baik. Nah, beliau orang yang jujur, pemaaf, sangat dermawan, cerdas, setia, lembut, tapi juga sekaligus sangat pemberani. Nah, salah satu kelebihannya Rasulullah adalah cerdas dan terpercaya. Pernah suatu ketika Ka'bah diperbaiki. Para pemuka suku di Mekah semuanya ingin meletakkan Hajar Aswad. Sampai-sampai mereka berantem, merasa masing-masing punya hak untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Lalu Nabi Muhammad hadir menyelesaikan masalah. Dibentangkannya sehelai kain, meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Dan masing-masing pemuka suku memegang ujung kain dan bersama-sama meletakkan Hajar Aswad. Masya Allah ya, adil sekali Rasulullah. Nah, itulah sebabnya Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Keren ya Rasulullah. Lalu Rasulullah juga adalah orang yang pemberani. Dulu waktu perang Badar pertama, pasukan muslim sangat sedikit. Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan musuh. Bahkan banyak para sahabat yang berlindung di balik Rasulullah. Demikian juga di peperangan yang lainnya. Lalu Rasulullah juga sebagai orang yang pemaaf dan lemah lembut. Ada kisah seorang buta, yaitu orang Yahudi yang sangat membenci Rasulullah. Hingga beliau sering melempari kotoran dan selalu mencaci maki Rasulullah. Tapi Rasulullah setiap hari menyuapi pengemis buta itu. Sampai Rasulullah wafat, pengemis buta itu baru tahu kalau selama ini Rasulullah lah yang menyuapinya setiap hari. Pengemis itu ternyata baru sadar kalau ternyata Rasulullah begitu baik terhadapnya. Nah, karena kagumnya, maka pengemis buta itu akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Nah, Rasulullah juga mencintai umatnya. Menjelang Rasulullah wafat, yang keluar dari mulut Rasulullah adalah kata-kata ummati, 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 atau umatku, umatku, umatku. Ternyata kitalah yang Rasulullah pikirkan sepanjang waktu. Rasulullah ingin kita menjadi orang baik sehingga nanti bisa masuk surga bersama-sama. Banyak sekali kehebatan Rasulullah ya. Anak-anak, kita ucapkan sholawat dulu yuk kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, anak-anakku, sering-seringlah bersolawat. Tidak hanya pada saat sholat saja kita bersolawat, bahkan di luar sholat pun kita harus memperbanyak sholawat. Dan mudah-mudahan sholawat kita menjadi syafaat nanti di yaumil akhir ya. Nah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu dengan Rasulullah. Mendengar ceritanya saja kita sudah gembira luar biasa, kagum, dan tentunya rindu bertemu Rasulullah. Nah, makanya setiap sholat kita berdoa semoga Allah pertemukan dan kumpulkan kita bersama Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian anak-anakku cerita dari Umi Zahra tentang sosok idola kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, perbanyak ilmu, perbanyak baca buku, dan terutama mengamalkannya. Sekian dari Umi Zahra, mudah-mudahan kita bertemu lagi dan tentunya
Umi Zahra akan senantiasa menemani kalian untuk berbagi cerita di lain waktu. Umi Zahra pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.